Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sabri. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek Electronic Mobile Learning yang diasuh oleh Ibu Fadla binti Yunus. Oke, langsung aja. Pertama, mari kita lihat dari sisi back-end-nya. Nah, di sini saya sudah membuka repositori backend, aplikasi backend yang sudah ada di GitHub di halaman berikut. Nah, di sini dapat kita lihat mengenai API-nya. Nah, layanan yang disediakan di backend ini meliputi autentikasi, kemudian layanan kelas, layanan untuk tugas, dan materi partisipan yang berada di kelas, kemudian nilai yang diberikan oleh guru atau dosen yang mengajar, kemudian juga ada komentar. Nah, pertama mari kita lihat mengenai autentikasi. Di sini tersedia 3 endpoint ya. Yang pertama untuk register, login, dan logout. Dan seterusnya untuk layanan kelas ini tersedia untuk classes. Classes ini bertujuan untuk memanggil semua kelas yang diikuti oleh mahasiswa. Kemudian classes slash ID. Nah, di sini ID yang dipakai adalah ID kelas tertentu. Jadi endpoint API ini hanya untuk memanggil satu kelas tertentu. Nah, kemudian ada student access. Nah, di sini untuk mengakses tugas, dan kemudian ada tugas tertentu yang ada indeksnya. Jadi pelayanan tugas dan kelas ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Nah, yang pertama ini untuk memanggil semua tugas. Nah, yang kedua untuk memanggil tugas dengan ID tertentu. Nah, selanjutnya ada materi yang berada di kelas. Jadi kelas, kemudian ada ID-nya dan materinya. Selanjutnya ada partisipan, yaitu API ini berfungsi untuk memanggil partisipan yang berada di satu kelas tertentu. Nah, selanjutnya ada nilai hampir mirip-mirip dengan kelas service dan task service. Jadi ada nilai untuk semua jawaban dan untuk satu jawaban tertentu. Maksudnya yang pertama ini, yang di atas, kita bisa memanggil semua skor dari setiap mahasiswa. Nah, untuk yang di bawah ini untuk mahasiswa dengan ID tertentu saja. Selanjutnya ada komen. Nah, komentar ini yaitu layanan yang membuat mahasiswa dan dosen atau guru dapat saling berkomunikasi tentang misalkan materi atau pertanyaan yang tidak ada pertanyaan yang tidak mahasiswa pahami dapat didiskusikan di layanan komen ini. Oke, mungkin sampai di sini aja yang bagian sisi back-end-nya. Nah, selanjutnya mari kita lihat dari sisi front-end. Nah, berikut adalah tampilan awal saat kita masuk ke aplikasi web dari e-learning-nya.
Nah, di sini kalau kita inspect, nah dapat dilihat halamannya ini sangat responsif. Di sini misalkan kita ingin melihat untuk tampilan mobile, iPhone misalkan. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk iPad misalkan, nah tampilannya juga menyesuaikan dengan layar atau device yang membukanya. Nah, sekarang kita kembali ke layar yang sesuai dengan device yang saya buka, yaitu dengan komputer. Nah, di sini ini adalah halaman login. Nah, jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa daftar dulu di bawah di sign up. Oke. Kita beri nama Aulia, nama saya sendiri, Aulia Sabri. Kemudian emailnya menggunakan email yang diberi oleh UIN ya, di email universitas. Kan email saya 200.705.015 student.haraniri.c.id. Kemudian passwordnya karena untuk keperluan tes saya coba dengan 1, 2, 3 sampai 8. Ini cuma untuk tes saja. Untuk lebih bagusnya maka dapat disesuaikan dengan diri sendiri masing-masing. Nah, kalau sudah di redirect ke halaman login, maka kita sudah berhasil terdaftar ke sistemnya. Kita langsung login aja dengan email yang kita gunakan untuk daftar sebelumnya. Oke, passwordnya 1, 2, 3, 4, 8. Oke, masuk. Nah, di sini adalah tampilan atau halaman beranda pertama saat kita berhasil masuk ke e-learning, ke aplikasi e-learning. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa mata kuliah atau pelajaran yang sudah dimasukkan sebelumnya oleh tim developer. Nah, di sini misalkan machine learning, saya klik. Oke. Nah, jadi saat kita klik ke tiap mata kuliah, ini bisa dikatakan sebagai daftar mata kuliah yang tersedia atau yang diikuti oleh mahasiswa. Kemudian kita klik dan kita masuk ke dalam kelasnya. Oke. Mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini kita dapat memberitahukan sesuatu ke dalam kelas. Kemudian teknologi.
Nah, di sini ada menu untuk melihat tugas, namun karena mungkin data tugasnya belum diisi, maka tugasnya kosong. Kemudian tugas yang harus diselesaikan di sini yang sudah diselesaikan mungkin. Nah, kemudian di sini eh, nama user dan di sini profilnya. Nah, di bagian sini mungkin eh, tempat di mana data-data penting kita disimpan di sini. Kemudian ada kalender. Nah, untuk di kalender ini sebenarnya dari presentasi sebelumnya sudah diadakan. Nah, namun mungkin karena tim dev-nya eh, belum menanganinya, jadi tampilannya untuk menu kalender masih ada. Oke, cukup sekian dulu presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.